Sabdamu bagai air yang mengalir. Remaja Katolik yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita lari dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Kita sangat mungkin pernah melakukannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Kita bisa saja melarikan diri dari tugas dan pekerjaan yang diberikan orang tua, guru, dan teman karena tidak sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita. Para sahabat, ibu, dan teman-teman sekalian, remaja Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita tahu bahwa setiap bulan September, gereja merayakan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Sepanjang bulan ini, gereja mengajak kita untuk membaca, merenungkan, dan mendiskusikan, serta mendalami kitab suci secara khusus. Tujuannya adalah untuk kita menyadarkan agar nilai serta arti penting kitab suci bagi kehidupan iman kita. Tema umum BKSN tahun 2023 ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Tema ini diangkat untuk mengajak kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hanya ada satu sumber kasih dan keselamatan sejati, yaitu Allah. Kita juga diajak untuk menyadari tugas dan peran kita untuk membagikan pengalaman, dikasihi, dan diselamatkan oleh Allah. Sebagai remaja Katolik, kita memiliki tugas dan peran untuk mewartakan dan menghayati kabar gembira tentang Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat, remaja Katolik yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertemuan pertama minggu ini, kita diajak untuk merenungkan dan mendalami tema kasih Allah menggerakkan angin hati diri. Tema ini direnungkan dan didalami bersama dengan membaca dan mendiskusikan kisah Nabi Yunus. Kita tahu bahwa Nabi Yunus dipanggil Allah untuk membawa pesan Allah kepada orang-orang Niniwe, tetapi ditolaknya dengan melarikan diri. Dia tidak mau membantu Allah menyelamatkan orang-orang Niniwe yang berperilaku jahat dan penuh dosa karena dia menginginkan agar Allah menghukum mereka. Sahabat, remaja Katolik yang baik, Yunus itu sebenarnya orang yang baik. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia bersama dengan bangsanya juga sudah mengalami dikasih dan diselamatkan oleh Allah. Namun, dia tidak mau dikasih dan keselamatan itu dibagikan kepada orang-orang dari bangsa lain. Doa pembuka, marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kasih dan keselamatan kami, syukur dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu untuk kami, para remaja Katolik. Kehadiran-Mu sungguh kami rasakan dalam diri orang tua, teman, dan
Apa tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Yunus? Itu mewartakan pertobatan di Niniwe. Mengapa Yunus melarikan diri ketika diutus ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan? Menurut pendapat saya dan berdasarkan apa yang saya baca, Yunus melarikan diri karena ia kesal pada Tuhan. Hal ini karena Tuhan tidak memberikan hukuman kepada orang berdosa, melainkan Dia ingin memberikan keselamatan kepada orang Niniwe. Hal inilah yang membuatkan Yunus lari ke Tarsus. Perbedaan sikap antara para awak kapal dengan Yunus berhadapan dengan badai besar dan kapal yang hampir karam. Sikap awak kapal lain sangat panik sampai-sampai membuang semua muatan yang ada agar kapal stabil. Sedangkan Yunus menunjukkan ketenangan batinnya dalam menghadapi bahaya. Kita lihat di kitab itu ada di ayat 5. Ayat 5 itu awak kapal menjadi takut, masing-masing mereka berteriak kepada Allah, tetapi Yunus turun ke dalam ruang bawah kapal yang berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Para awak kapal untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab terjadinya malapetaka. Di kitab suci ada pada ayat 7, lalu berkatalah mereka, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka itu. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Apa yang harus dilakukan para awak kapal agar badai mereda dan laut menjadi tenang? Jawabannya ada di Alkitab Yunus bab 1 ayat 15, yaitu mencampakkan Yunus ke dalam laut. Para sahabat remaja Katolik yang terkasih, terima kasih telah berusaha memahami teks dari kitab Nabi Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 serta membagikan pengertiannya masing-masing. Yang pertama, Tuhan menugaskan Nabi Yunus ke kota Niniwe, kota yang menjadi musuh dari bangsanya sendiri. Dia diminta untuk menyerukan pertobatan karena mereka sudah banyak berbuat jahat dan dosa di mata Allah. Kita bisa sejajarkan tugas yang diberikan kepada Yunus dengan seorang yang diminta untuk mengajak orang yang memusuhi dan jahat sama kita untuk bertobat agar hubungan menjadi baik kembali. Yang kedua, Yunus melarikan diri karena cara pandang dan perlakuannya kepada orang-orang Niniwe berbeda dan bertentangan dengan cara pandang dan perlakuan Allah. Menurut Yunus, orang-orang Niniwe yang kena sebagai penindas, perampok, dan penjahat yang harus dihukum berat supaya ada keadilan. Menyelamatkan kapal dengan cara membuang isi muatannya dan berusaha membawa kapal kembali ke darat. Sebaliknya, Yunus mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur nyenyak di bagian paling bawah kapal. Dia tidak peduli dengan situasi yang menerpa, apalagi berdoa untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Para awak kapal membuang undi untuk mengetahui siapa yang menjadi penyebab terjadi malapetaka. Membuang undi bagi orang Israel dimaksudkan untuk mengenal petunjuk dari Tuhan. Undian jatuh kepada Yunus yang berarti bahwa dialah yang bersalah dan berdosa sehingga terjadi malapetaka. Dia lalu mengakui dirinya sebagai penyebab terjadi badai karena melarikan diri atau menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri dari tugasnya untuk mewartakan pertobatan pada orang-orang Niniwe yang menjadi musuh bangsanya dan melakukan banyak kesalahan dari dosa. Harus membuang Yunus ke laut sesuai permintaannya. Setelah Yunus dibuang, angin reda dan laut tenang. Nampaknya, supaya angin reda dan laut tenang sehingga kapal bisa berlayar sampai tujuan, mereka harus membuang sumber dosa yang ada di kapal. Demikian pula persoalan dalam hidup kita yang bisa teratasi jika kita membuang segala dosa dan kesalahan kita. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki diri secara terus-menerus dengan tidak boleh lari dari tugas yang diberikan oleh orang tua dan guru-guru kita, serta memohon bantuan Tuhan agar kita diberikan semangat dan ketekunan dalam mengerjakannya. Tadi itu kita sudah merefleksikan
ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Sekarang itu tiba waktunya kita akan sharing dan aksi nyata. Bagaimana ayat-ayat kitab suci tadi itu, apakah ada juga dalam pengalaman hidup kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah atau di bidang pekerjaan apapun. Misalnya di dulu kita sebagai guru, kemudian sebagai orang tua, sebagai wali kelas, kemudian anak-anak di sini sebagai pelajar ya, atau yang diberi tanggung jawab dalam keluarga sebagai kakak atau sebagai adik. Jadi kurang lebih nanti di sharing dan aksi nyata itu seperti itu. Dan ketika saya masuk asrama, orang tua memberikan saya percaya untuk belajar dengan rajin, menjaga kesehatan untuk saya sendiri di asrama. Kalau tugas dari guru itu yang pastinya mengerjakan di kelas, teman-teman juga pasti mendapatkan tugas itu. Dan untuk tugas lainnya, saya sendiri diminta oleh akademi untuk membantu membimbing adik-adik kelasku di asrama untuk latihan sport. Nomor 2, apakah saya pernah melarikan diri dari tugas dan pekerjaan yang diberikan dan mengapa saya melakukannya? Jujur saya memang pernah melakukannya. Misalnya ketika di rumah, ketika saya disuruh jaga adik, kadang saya mengelak untuk menjaga dia dan membiarkan dia main sendiri. Alasan saya melakukan itu karena ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan. Misalnya di saat yang bersamaan mama minta saya untuk bersih rumah atau masak air, itu biasanya saya membiarkan dia main sendiri. Jadi saya bisa melakukan pekerjaan rumah yang lainnya. Bahwa untuk di sekolah sejauh ini saya tidak merasa pernah melanggar atau tidak melakukan tugas yang diberikan oleh bapak guru kepada saya. Untuk nomor 3, apa yang membuat saya lari dari hadapan Tuhan sehingga tidak lagi rajin berdoa, tidak lagi rajin mendapat kitab suci, dan tidak rajin bisa dan kegiatan rohani lainnya. Untuk pribadi saya sendiri, dari kecil di rumah saya sudah diajak untuk sering pergi ke gereja dan mengikuti kegiatan rohani lainnya di gereja. Begitu juga di asrama. Jadi secara pribadi saya tidak merasa begitu sering untuk tidak berdoa di gereja atau tidak membaca kitab suci, karena pada malam hari sendiri sebelum tidur saya masih selalu berdoa dan membaca Alkitab. Untuk nomor 4, apa bentuk dari sumber dosa yang menyebabkan saya sulit mendapatkan nilai yang baik di sekolah dan sulit bergaul dengan teman-teman lain? Untuk saya pribadi, sumber dosa yang membuat saya mendapatkan nilai jelek itu yang pasti pertama, terkadang saya lalai dalam bagi waktu untuk belajar. Ketika saya berkomitmen untuk belajar, terkadang saya terkecoh dengan HP atau dengan internet. Itu yang membuat saya terkadang belajarnya tidak fokus dan mendapatkan nilai yang buruk di sekolah. Selain itu, terkadang dalam belajar saya juga sering mengingat permasalahan pribadi di rumah yang membuat saya kurang fokus dan pada akhirnya di sekolah saya mendapatkan nilai yang buruk. Kalau untuk masalah pertemanan, mungkin hal yang membuat saya sulit berteman dengan orang itu karena sifat saya yang mungkin membuat mereka tidak suka dengan saya. Untuk nomor 5, apakah saya berani membawa sumber dosa dalam diri saya sehingga saya bisa meraih impian dan cita-cita saya? Sebagai pribadi, saya sangat berharap bahwa saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri dan membawa sumber-sumber dosa itu. Sekian dari saya. Mari. Berikan kepada saya, kerjakan sendiri dengan kenapa terbaik diri saya. Selama aku tugas dan tanggung jawab ini serahkan orang tua kepada saya. Dan tanggung jawab orang tua ini berikan kepada saya jadilah anak yang baik dan patut diteladani, dan jadilah anak yang tidak tinggal terjerumus dalam dosa atau godaan. Tanggung jawab yang diberikan guru kepada saya itu adalah jadilah murid yang berprestasi dan berguna bagi agama dan nusa bangsa ini. Nomor 2, apakah saya pernah melarikan diri dari tugas dan pekerjaan yang diberikan dan mengapa saya melakukannya? Ya, saya pernah melarikan diri dari tugas pekerjaan di rumah karena saya rasa tidak suka dengan pekerjaan itu. Nomor 3, apakah yang membuat saya lari dari hadapan Tuhan sehingga saya tidak lagi rajin berdoa, tidak lagi rajin membaca kitab suci, dan tidak lagi rajin ikut misa dan kegiatan rohani lainnya. Jadi
terkadang ada godaan untuk rasa malas muncul dalam diri saya juga. Sehingga saya malas ikut kegiatan rohani seperti misa, apalagi baca kitab suci. Nomor 4, apakah bentuk sumber-sumber dosa yang menyebabkan saya sulit mendapatkan nilai yang baik dan sulit bergaul dengan teman-teman lain? Sumber-sumber dosanya antara lain kemalasan, saya mudah putus asa dengan media elektronik yang mengganggu segala aktivitas, dan kalau untuk teman itu mungkin saya terlalu kasar dengan teman sehingga mereka menjauhkan diri dari saya. Nomor 5, apakah saya berani membuang sumber-sumber dosa dalam diri saya demi meraih impian dan cita-cita? Ya, saya berani. Saya ingin menggapai cita-cita dan juga saya ingin menjaga kepercayaan guru dan orang tua saya. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan. Seperti apa yang telah dikatakan Ellen dan Erwin, bahwa kita tuh harus berkomitmen untuk Tuhan dan kita harus menjauhi segala sumber-sumber